Untuk kap lampunya teman-teman juga jangan lupa kasih ya, ini aluminium foil ya, kiri kanan ya sama belakang, yaitu tingginya boleh dikasih sekitar 10 cm, jadi tidak usah tutup sampai ke bawah, jadi bawahnya tetap terbuka, jadi ada sirkulasi udara. Baik teman-teman, kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut pembahasan soal kap lampu kita, teman-teman bisa lihat ya, ini semaian iseng-iseng kita sudah tumbuh dengan sangat baik. Di akhir video kita akan bahas lebih banyak. Oke, saya matikan dulu lampunya supaya ini tidak terlalu silau ya. Teman-teman bisa lihat ini kap lampu ukuran yang seperti kemarin 32 x 22 cm, tingginya 18. Dan teman-teman lihat, ini saya selalu menganjurkan ini depan ditutup pakai aluminium foil, juga sekelilingnya ini yang 10 cm ya, di kiri kanan sama di belakang juga sama 10 cm. Depan sebagai pintu untuk kita menaruh semain kita bisa kelihatan lebih baik, jadi kita pakai 5 cm. Ini tutupan aluminium foil kita ini. Lantas coba kita akan peragakan ke teman-teman, kira-kira ada manfaat nggak sih sebetulnya, berapa besar pengaruhnya lampu kita ini terhadap foil ini yang kita pakai. Oke, kita lanjut dengan peragaan lampunya, kita hidupin dulu. Baik teman-teman, jadi ini lampu semai sudah kita hidupin. Kita sudah meletakkan satu luxmeter, di mana luxmeter itu mengukur intensitas cahaya. Jadi ya kita pakai bahasa awam ya, terang redupnya cahaya ya, mungkin nggak redup lah, mungkin terang ya, kita pakai bahasa sederhana seperti itu. Nah teman-teman bisa lihat ini foil kalau saya buka, jadi sudah turun jadi 13.930. Kalau saya tutup, foil ini kita tutup, bisa meningkat sampai 16.000. Ini hanya tutupan ini saja. Jadi ini dia pembiasan, dia bias balik. Jadi lampu kita lebih fokus. Kenapa kita menggunakan foil ini? Supaya keterbatasan lampu kita manfaatkan dengan maksimal. Jadi ini bentuk, nah ini peragaannya seperti ini. Jadi kalau kita hanya teori ya nggak ketemu kan. Jadi ini seperti ini teman-teman ya. Jadi manfaat dari kita tutup seperti ini kan langsung bisa kurang lebih menaik sampai 10-15% tingkat cahayanya. Sama yang di samping juga berpengaruh. Hal yang kedua, teman-teman kalau meletakkan semaian ini kan media semai, kalau bisa ini dinaikkan kurang lebih 5 cm, jadi mendapatkan pencahaya lebih maksimal. Oke, kita lanjut dengan masalah soal lampu. Dalam video ini yang mau kita sampaikan adalah bahwa lampu grow LED tidak bisa asal nyala. Jadi banyak teman-teman itu tanya, kenapa hasilnya kurang maksimal? Saya selalu mengatakan lampu grow LED itu sendiri tidak bisa asal nyala. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, saya kasih contoh ya, peragaan berikutnya. Jadi teman-teman, kap lampunya ini saya sudah
ganti ya, pakai yang lebih besar. 30 panjang lampu LED-nya itu 30 ada 5 baris ya. Ini saya lepasin aja dia punya tutupannya. Nah, kita bisa lihat intensitas cahaya yang kita terukur itu 15.000 lux, dan kita akan lihat berapa tegangan listrik yang disuplai adaptor 5 ampere kita, yaitu 12,53. Ini yang ideal. Nah, kenapa saya katakan bahwa grow LED tidak bisa asal hidup saja, karena ini peruntukannya lain. Beda dengan lampu LED strip yang kita sebut lampu variasi yang untuk penerangan ruangan. Jadi itu kalau asal hidup, kelihatan cahaya terang sudah cukup. Nah, untuk lampu grow LED peruntukannya pasti sudah beda. Jadi lampu grow LED itu sendiri dia harus sampai pada di lampunya itu harus 12, sekian baru terjadi yang dinamakan sebuah reaksi atau ledakan kecil, di mana ledakan kecil itu yang kita melihatnya sebagai cahaya. Nah, di situ ada radiasi, di mana radiasi itu menimbulkan gelombang elektromagnet. Jadi itu bisa diterima atau dipancarkan ke daun tanaman kita. Jadi prinsipnya itu meniru konsep matahari sebetulnya. Jadi itu ya. Jadi bagaimana perbedaan sedikit tegangan itu akan membuat tingkat intensitas cahayanya juga turun ya. Kita bisa lihat ya, saya kasih perlihatkan ke teman-teman. Kan selalu kita lampu asal nyala bisa. Ini saya ada contoh kabel ya, ini kurang lebih ada hampir 4 meter. Bagaimana kalau saya sambungkan jadi satu dengan lampu power ini? Lampu ini dari lampu ini kurang lebih hanya 1 meter. Saya selalu menganjurkan, kenapa ini lampu kita punya grow LED yang ke adaptor 1 meter aja cukup, atau 1,5 meter itu maksimum. Nah, kalau untuk kabel listrik yang masuk ya itu tidak apa, mau 10 meter pun nggak masalah ya. Saya copot dulu, saya sambungkan dulu. Ini maksudnya adalah kalau sambungan kabelnya terlalu panjang dan juga sistem instalasi listrik, instalasi perkabelan di lampunya kurang tepat, kurang memadai ya. Kita lihat tadinya 15.000 sekian ya, saya tempelkan ya. Ini sudah saya sambung, jadi ini sudah memanjang ya. Ini saya sambung ke sini, ini jadi pendek, jadi kembali semula kan. Nah, kita lihat 15.800 sekian, saya angkat lebih redup sedikit ya. Ini karena lewatin kabel ini, kabel yang panjang, dan kabel kurang besar juga berpengaruh. Ini lampu ini tetap hidup, tetap tidak ada kelihatan, nggak ada masalah, tapi ledakan antara perpindahan elektron di lampu LED itu radiasinya kurang. Nah, jadi lampu grow LED peruntukannya beda, sambungan instalasi listriknya juga harus diperhatikan. Kita bisa baca di meteran kita, ini masih tetap 12,5 ya, 12,5 volt. Nah, kita ini yang menuju lampu melewatin kabel yang sedikit lebih panjang ya. Kita bisa lihat ini kabelnya, ini sudah 11,6. Dengan 11,6 sampai di lampu kita sudah kehilangan
intensitas atau radiasi sudah segitu banyak, kurang lebih dari 15% sudah berkurang. Jadi lampu grow LED kita ini tidak maksimal, ya. Kita sudah kehilangan, ya, ini 11,6, berarti sampai di lampu itu kurang lebih 11,5 katakan. Nah, ini sudah perbedaannya sudah sangat banyak. Saya sambungkan langsung. Ini kabelnya sudah dikembalikan semula, jadi pakai kabel ini. Artinya ini baru panjang lampu LED 1,5 meter. Kalau 5 meter, saya selalu menganjurkan kalau 5 meter pakai kabel itu harus ukuran 20 x 2, ukuran besar, dan paling dikit harus turun 2 kabel ke adaptor. Disitulah letaknya supaya kemampuan lampu LED kita atau grow LED ini bekerja dengan maksimal. Jangan asal nyala. Kalau asal nyala, hasilnya sangat tidak maksimal. Oke, sampai sini ya. Ini informasi untuk teman-teman, ya, untuk teman-teman yang lagi riset. Ya, karena banyak pertanyaan juga dari teman-teman yang riset, saya tahu, ya. Jadi saya selalu menganjurkan tentang sambung instalasi yang benar, dan banyak juga kirim foto sambungan instalasi perkabelan lampu. Saya selalu kasih koreksian bahwa ini sambungannya kurang. Nah, kita bisa lihat, ini video-video kita sebelumnya kan sudah kita sampaikan teknik penyambungan yang benar itu seperti apa. Kita sudah sampaikan, silakan dilihat video selanjutnya. Oke, ini lampu saya offin dulu. Ini untuk cocoknya, untuk yang 30 x 5 bars ini yang 5 ampere yang paling memadai, ya. Nah, selanjutnya kita akan perlihatkan satu hal ke teman-teman. Saya siapkan dulu. Baik teman-teman, kita lanjut. Ini adaptor yang 3 ampere sudah kita siapin, ya. Ini untuk lampu yang ukuran, cocoknya lampu ukuran 25, ada 4 baris. Ini cocok pakai adaptor jenis 3 ampere. Saya akan memperlihatkan ke teman-teman. Saya geser sedikit, ini saya turunkan sedikit. Oke, nah, ini adaptor sudah saya kasih colokan sumber listrik. Nah, kita lihat ya, kita ukur power yang keluar dari adaptor itu. Teman-teman bisa melihat, ya. Ini ya, mungkin ini saya geser ke depan saja seperti ini, ya. Ini loncat, tidak stabil. Nah, sebelahnya bagaimana? Adaptor sebelah saya cek, ya. Ini stabil 12,5 stabil. Yang sebelah sini sudah loncat-loncat, tidak stabil. Nah, umumnya kerusakannya itu pada di trim pot ini yang kurang baik, ya. Ini trim pot. Oke, lantas kita coba apakah dengan listrik yang naik turun ini lampu kita masih bisa hidup, ya. Lampu tetap hidup, kelihatan tidak masalah ini lampu, ya. Saya angkat sedikit, ya. Ini lampu tetap hidup, ya, menggunakan adaptor yang listriknya yang sudah naik turun. Sebab apa? Kita tidak kelihatan teman-teman, ya, daya kedipnya nggak kelihatan. Apakah ini bekerja dengan baik? Lampunya sudah nggak bagus karena memang power listriknya sudah tidak stabil. Oke, jadi artinya ini lampu asal nyala, ya, nyala, bisa nyala.
karena radiasinya sudah kurang. Gelombang elektromagnet yang ditimbulkan lampu ini sudah kurang. Nah, bagaimana mengetahuinya? Nah, tentu kalau teman-teman kalau ada gejala adaptor yang rusak ini, kalau teman-teman semai, kok yang pertama kali bagus, kedua, tiga masih kurang, nah ini harus dicurigai. Kalau ada alat ukur sangat baik, ya bisa dicek dan diukur. Kalau tingkat naik turunnya itu pelan, lampu LED kita akan kedip, ya lampu kita ini akan kedip. Nah, kita sudah ketahuan, kita nggak usah buang, kita beli saja. Ini harganya tidak sampai 500 perak satunya, jadi memang sangat murah. Untuk video selanjutnya, sambungan dari video ini kita akan khusus bongkar, kita mengganti trim pot ini. Nah, kita lihat yang kondisi yang adaptor yang masih baik. Saya kasih lihat. Setelannya itu sangat mantap, ya. Jadi bisa diam, bisa kita jas. Nah, paling cocok teman-teman jas di 5,5, ya 5,5, 5,6 sudah oke. Jangan di atasnya, jangan sampai 13 atau 13,5. Terlalu over juga tidak baik. Lampu LED ini terlalu over energinya, tegangan terlalu tinggi akan berubah sedikit biru. Jadi komposisi antara cahaya biru, merah, hijau itu tidak seimbang. Jadi juga mempengaruhi. Jadi memang toleransi yang paling baik itu di 12. Ini juga ada tulisan 12. Ya, terkadang ini yang di luar persepsi kita. Oke, nah, di samping itu kenapa juga saya anjurkan pakai plat ya, teman-teman. Ini lampu saya hidupin lagi. Ini lampu yang pesan ini saya hidupin. Saya mau kasih lihat ke teman-teman. Oke, ini penjelasannya sudah. Kita singkirkan. Khusus untuk lampu kita ini kenapa kita menggunakan plat? Salah satu, coba saya kalau menyentuh ini lampu, ya teman-teman ya, kalau lihat ini, saya sentuh ini, ya, ini tuh tidak panas, hanya hangat-hangat saja, ya. Jadi nggak usah takut panasan tanaman kita, ya, karena plat aluminium ini itu sebagai pembuangan panasnya lampu. Jadi kenapa saya selalu menganjurkan menggunakan plat aluminium? Karena plat aluminium itu sendiri sebagai pendingin untuk lampu kita. Kedua, cara membuatnya juga gampang kan, tidak tajam dan seterusnya. Nah, ini fungsi dari plat ini. Nah, lama kelamaan di sini akan hangat, ya, di atasnya hangat. Ini sudah mulai hangat, ya. Makin tebal plat makin baik, dia akan makin hangat di atas. Lampunya akan makin sejuk, gitu. Nah, ini tidak ada efek buat kita kaget, enggak. Mau 1 jam, mau seharian juga nggak masalah, tetap bisa disentuh. Ya. Hal yang kedua yang mau saya sampaikan ke teman-teman, saya matiin dulu supaya nggak silau. Untuk double tip, ya, usahakan di ujung, ya, di ujung sini loh, di ujung sini, ini ujung ya, sedikit saja. Di pertengahan itu nggak usah dikasih, nggak apa-apa, ya. Ya, sampai di ujung sedikit, ya. Ini sebagai isolator. Ini sebagai isolator. Kenapa pertengahan tidak usah dikasih? Ini supaya fungsinya menghantar panas lampu ke plat kita. Jadi lebih maksimal. Jadi ini perlu diperhatikan juga. Kalau lampu kita suhu kerjanya rendah, ini lampu kita akan sangat awet. Dan tingkat kemampuan lampu kerjanya sangat baik. Saya selalu menganjurkan sambungan lampu
kabel dari sini saja semua, baru naik ke atas. Jangan diputar-putar, pakai kabel yang sesuai. Untuk 5 baris ini karena panjang cuma 1,5 meter, saya turun 1 kabel ya. Nah, untuk ukuran ini teman-teman silakan kembangkan untuk bikin semai berapa banyak juga bisa, karena ini bisa untuk 88. Nah, teman-teman bisa dikalikan saja ya, dengan ukuran yang lebih besar. Oke teman-teman, ya sekarang kita tengok sedikit tentang kita punya semaian kemarin ya. Ini teman-teman, ini kelihatannya juga sangat menarik kan ya. Ini sangat bagus. Ini yang menggunakan media tanah, dan kita bisa lihat juga ini apa, kita punya bawang merah. Ini saya akan coba pindahkan di tempat lain ya. Potnya agak besar, kita akan lihat ya apakah bisa juga tumbuh umbi. Ini teman-teman, nah ini masih yang kemarin ya, yang sebelumnya ini tuh semaian yang banyak ini saya biarin aja ini ya. Jadi proses video ini kita ada jeda waktu kurang lebih 1 minggu lebih ya, karena saya menunggu ini besar baru kita lanjutkan sambungan videonya. Oke teman-teman, saya rasa itu aja informasinya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kita ketemu di video selanjutnya. Ada kunciannya di sini, ada 2. Selebihnya kita buka bagian yang dalam ini, plat ini.